Kembali dengan saya, Bastian. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas terkait dengan Shutterstock. Jika dilihat dari judulnya, mungkin teman-teman sudah tahu, pembahasan yang sedang hangat bagi pecinta atau aktivis Shutterstock. Jadi, Shutterstock memang membuat shock. Ini dimulai bagi saya pribadi pada tanggal 2 Juni ketika skema pembayaran Shutterstock yang baru di launching, dan ini notifikasi yang muncul di email saya atau di aplikasi Shutterstock saya adalah pembayaran foto per subscription saya. Jadi ini bisa dilihat ada 5 foto tanggal 2 dan 3, semuanya adalah 0,1 US dollar. Jadi di bawah rata yang saya terima yaitu 0,25. Sebagai informasi bahwa level saya sekarang sudah 2, tapi waktu tanggal 1, tanggal 2 ada beberapa foto saya di subscription 0,25, tapi sekarang 10. Nah, ini yang membuat sedikit saya shock, dan juga para pelaku atau fotografer yang memiliki akun Shutterstock di lebih dari mungkin levelnya level 3, 4 gitu kan, ataupun level 2 ke atas. Jadi mereka yang punya banyak foto pasti merasakan dampak saat pertama kali penerapan skema ini. Jadi sebelum masuk lebih dalam lagi, sebenarnya memang terus terang membuat shock gitu kan. Tapi perlu kita pahami bahwa Shutterstock atau stok platform jualan foto lainnya itu termasuk kategori mikro. Shutterstock ini kategori mikro stock. Jadi prinsip jualan foto di mikro stock, sebenarnya foto kita tuh harus banyak. Jadi di galeri atau image portofolio kita harus banyak. Bisa lebih dari 10.000, 15.000, 20.000, atau bahkan jutaan. Jadi dengan jumlah yang banyak tadi, ya, per subscription meskipun kecil, misalnya 0,25 di bawah 1 US dollar, akan dikalikan dengan jumlah potensi foto yang di-download, seperti itu. Jadi prinsipnya itu. Nah, ini foto saya sudah mencapai 2.000 dan mudah-mudahan bisa bertambah. Tapi dalam perkembangannya kita bisa tahu dari tamparan pertama tadi ketika dapat notif 10 0,1 US dollar, apakah mikrostock menjadi nanostok gitu kan, di bawahnya mikro. Nah, sebelum masuk ke sini nanti akan kita bahas lebih lanjut, tapi kita juga punya strategi atau pertanyaan-pertanyaan lain, apa sih yang harus kita lakukan menurut kita masing-masing ya. Jadi saya akan sharing. Kita tahu bahwa 3 tahun terakhir omset atau revenue dari Shutterstock sendiri mencapai 557, kemudian naik menjadi 623, dan terakhir 2019 650 juta US dollar. Million US dollar ya. Jadi kita bisa bayangkan berapa triliun itu. Nah, ini omset. Kemudian dari omset sekitar 90 sampai 95% itu operating cost. Jadi operating cost. Setelah dikurangi operating cost, muncul net income. 3 tahun terakhir, net income dari Shutterstock bervariasi. Dari 16, 2017, kemudian naik 54, dan turun lagi menjadi 20 juta US dollar. Jadi ada operating cost yang besar. Nanti kita bisa lihat, bisa analisis kemana saja sih gitu. Terus kemudian Shutterstock sendiri profilnya seperti apa terhadap kontributornya. Ternyata
kontributor Shutterstock di dunia itu lebih dari 1 juta orang. Akun, bisa fotografer, profesional atau amatir, dan memang menjadikan Shutterstock ini mata pencarian. Jadi making living with Shutterstock. Jadi itu. Kemudian dari analisa 2018 itu common net income share yang diberikan oleh Shutterstock kepada kontributornya rata-rata 1,57 US dollar per subscription or per download. Ini cukup tinggi dibanding series 6 tahun terakhir. 2019 turun, rata net income share income itu 0,57 US dollar. Nah, untuk 2020, kalau kita ambil rata 2019, kemudian diterapkan new scheme of payment dari SS, saya kira pasti di bawah 0,5 atau setengah dolar. Ini buat sebagian besar mereka yang levelnya sudah level 3, 2, 3, 4, atau ke atas lebih dari 2.500 download foto per tahun, itu merasakan dampaknya. Jadi sangat kecil. Bahkan yang terjadi mereka exodus atau disabling Shutterstock akun. Exodus ke microstock atau macrostock yang lain. Jadi mereka sudah berhitung, mereka tidak khawatir karena memang strateginya adalah tidak menaruh di satu platform stok foto. Itu. Jadi 2020 kita belum tahu, tapi tamparan pertama tadi ya itu cukup membuat kita terbangun. Oh, begitu. Nah, kita harus punya action. Kemudian dari diskusi yang berkembang di mailis, media sosial, atau YouTube terkait dengan Shutterstock itu memang ada fairness, ketidakadilan ya. Ketidakadilan dari sistem pembayaran. Jadi tahun terakhir 17,5 juta US dollar itu dibayarkan ke executive officer, bahkan former of executive officer Shutterstock. Jadi ex-nya juga atau mantan pekerja ini juga di Shutterstock juga mendapatkan ini. Jadi ya itu yang menjadi pembahasan. Artinya tidak ada split profit, split share income yang adil dari platform tadi Shutterstock dengan kontributornya. Jadi salah satu alasan Exodus ya tadi split share income-nya dengan providernya. Apakah 50-50, 30-70, tapi Shutterstock menurut kesimpulan ya tadi jauh. Jadi tidak fair. Seperti ibaratnya kasarnya ya merampok. Itu sebagai informasi. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul buat teman-teman yang baru, teman-teman level awal, atau yang ingin masuk ke microstock Shutterstock tadi. Jadi, apakah masih menarik Shutterstock buat kita? Apakah menguntungkan? Bisa dijadikan mata pencarian utama? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang memang muncul. Jadi kita juga harus bijak. Kalau saya pribadi, Shutterstock atau memasukkan portofolio foto kita ke platform yang lain bukan satu-satunya sumber income. Ini income sampingan saya. Jadi kalau dapat revenue dari Shutterstock itu tentunya untuk jalan-jalan, untuk beli aksesoris kamera, peralatan, dan tentunya untuk menghasilkan foto. Jadi itu menurut saya ini masih menarik gitu. Saya akan jalankan ini secara normal, tapi ada strategi saya yang lain adalah ini yang akan saya sampaikan. Jadi ada peribahasa atau istilah don't put all your eggs in one basket. Jadi jangan taruh asetmu atau portofoliomu dalam hal ini foto atau telur ya di dalam satu basket. Jadi kalau ada problem seperti Shutterstock, kita tidak tergantung satu sumber saja, tapi ada yang lain juga. Misalnya ini dikaitkan dengan
kita memasukkan ke dalam stok foto. Ya, konteksnya ini. Jadi kita bisa memasukkan putting your all eggs in success basket. Jadi belum tentu semuanya sukses, tapi kita berharap memasukkan ke lebih dari satu platform stok atau mikro stok foto bisa memberikan income gitu. Kita harus analisa. Nah, kalau saya pribadi selain Shutterstock, saya memasukkan portofolio foto saya di Adobe Stock. Ini memang masih baru. Saya mencoba memasukkan beberapa foto yang non editorial atau yang non news, non people. Intinya saya mencoba, mudah-mudahan di Adobe Stock kontributor ini bisa menghasilkan juga seperti itu, dan foto saya tidak nganggur atau mangkrak di hard disk. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya masukkan ke iStock by Getty Image. Jadi iStock by Getty Image ini atau iStock memang mirip juga dengan Shutterstock. Ini kategori microstock tapi nilainya lebih besar, dan kita bisa dapat request terkait dengan kreatif foto. Jadi ada klien yang memang membutuhkan foto tertentu, tema food, tema kebugaran, gitu kan, tema gedung, yang memang request dan ada kurun waktunya. Jika kita bisa memenuhinya tadi, dan ada syarat-syarat tertentu, misalnya model rilis, properti rilis, kita masukkan, kita create, ini cukup menarik. Jadi saya kira bahasan Shutterstock yang bikin shock tadi, ya pada awalnya seperti itu, jadi kayak tamparan ya di siang hari, direct to my face. Tapi ya kita harus bisa mengantisipasi tadi. Intinya jangan taruh asetmu di dalam satu keranjang saja, mudah-mudahan bisa menghasilkan. Saya kira itu dari saya. Kita akan bahas tema-tema lainnya terkait fotografi di channel saya. Ya, jangan lupa please follow and subscribe Instagram di Bastian_AS dan YouTube di Bastian AS. Demikian dari saya. Wassalam. Makasih.